يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terakhir sekali kita masih bab muqaddimah atau sudah selesai? Sudah selesai, Ustaz. Masuk materi. Sampai di bawah sini sudah selesai semua, Bu ya? Sudah. Berarti sekarang bab yang pertama. Oke, Ustaz. Halaman 4. Bab yang pertama dari awal berarti, Bu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki pada bab yang pertama, yaitu menerangkan tentang sisi-sisi kelebihan seseorang yang membaca Al-Quran dan menghafal Quran. Apa keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang selalu dalam kesehariannya membaca dan menghafal Quran. Maka yang pertama Allah dibuka dalam kitab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jal, itu dalam surah Fatir surah 35 ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Maka makna dari membaca itu dalam bahasa Arabnya bisa menggunakan makna tala yatlu, yatluna. Ada membaca juga bisa menggunakan makna qara'a yaqra'u, qira'ah. Ada juga menggunakan bahasa tartil. Rattala yurattilu, tartilan. Itu juga membaca. Tapi pendekatan dari setiap makna di sini adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca. Membaca di sini adalah membaca, memahami dan mengamalkan. Jadi bagi orang Arab zaman dahulu, beliau kalau baca Quran itu bukan sekedar baca saja, tapi membaca, memahami dan mengamalkan di dalam kehidupan. Itu pengertian dari tilawah. Nah, apa yang didapatkan yang seharusnya bagi seorang setiap membaca Quran itu wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Yaitu dampak dari Al-Quran yang kita baca, bagaimana hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Kemudian sebaliknya juga, bagaimana ketika kita membaca Quran, bacaan Quran kita itu berdampak kepada sosial juga. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Salah satunya dengan berinfak. Jadi kalau seandainya ada orang yang setelah membaca Quran, tapi tidak baik hubungannya dengan Allah dan manusia, berarti ada. Sebentar Ustaz, itunya kehabisan baterai sebentar Ustaz. Oh iya Bu. Suaranya hilang. Tadi itu kan do itu cas-casannya nggak bisa masuk.
Mohon maaf Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Tiba-tiba mati. Coba koneksi gitu. Power on. Bluetooth mode. Ya, baik. Sudah bisa Ibu? Halo Ustaz. Sudah Ibu? Sudah bisa Ibu? Belum nyambung Ustaz. Power off. Power on. Bluetooth mode. Halo Ustaz. Sudah Ibu? Oh, sampun Ustaz. Ya. Jadi tadi dampak dari Al-Quran yang kita baca seharusnya bagi seseorang itu mengantarkan kepada baiknya hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan baiknya juga hubungan si pembaca tersebut kepada sesama manusia. Jadi kalau seandainya ada orang yang setelah membaca Quran tidak baik hubungannya kepada Allah dan kepada manusia, berarti ada yang salah dalam bacaan Al-Qur'annya. Kemudian di sini diajarkan kepada kita bagaimana cara berinfak itu ada dua. Sirron wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Di sini diajarkan kepada kita cara berinfak itu ada dua. Yaitu di sini dan diam-diam dan terang-terangan. Kalau kita melihat kepada Quran bahwa cara berinfak itu dijelaskan ada 4 cara dalam hal berinfak. Ini yang diajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa dalam berinfak itu ada 4 caranya. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Ini di sini diajarkan bahwa dalam infak itu bisa malam, bisa siang, bisa sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian ketika seseorang melakukan infak tersebut atau juga dalam hal kondisi sosial kita membantu orang lain, bisa kita bantu orang lain siang hari, bisa kita bantu orang malam hari, kita bisa bantu orang secara diam-diam, bisa kita bantu orang juga secara terang-terangan. Maka orang yang melakukan kebaikan tersebut liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka anugerahnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha mensyukuri. Ini keutamaan yang pertama. Bagi orang yang selalu membaca Al-Quran akan diantarkan baiknya hubungan dia kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian Allah akan menyempurnakan setiap ganjaran pahala yang ia kerjakan.
Kemudian keutamaan berikutnya, jadi bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu ya masih membahas tentang keutamaan-keutamaan hadis, fadilah. Nanti masuk bab keempat baru masuk bagian bab tentang adab-adab bagaimana berinteraksi kepada Quran. Kemudian yang kedua, wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka di sini diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan bahwa siapakah orang yang paling terbaik di antara kalian, yaitu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika kita berinteraksi kepada Al-Quran, sedikit pun tidak ada nilai yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatnya dapat ganjaran pahala, memegangnya juga dapat ganjaran pahala, membacanya dapat ganjaran pahala, bahkan mendengar sekalipun kita tidak terlibat, mendengar saja maka juga Allah akan berikan ganjaran pahala. Yaitu dalam Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmat kepada orang yang selalu mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian rawahul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihil ladzi huwa asahhul kutubi ba'dal Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Di dalam kitab sahih beliau, yang kitab beliau ini adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab setelah Al-Quran. Jadi penjelasan hadis di atas tadi adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis Imam Bukhari itu adalah kumpulan dari hadis-hadis sahih yang dikatakan bahwa kitab sahih Bukhari itu adalah yang paling sahih di antara kitab-kitab setelah Al-Quran. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ganjaran bagi orang yang mahir membaca Quran. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi. Jadi kalau orang zaman dahulu ini pada masa Nabi itu bukan sekedar baca saja Bu ya. Tapi ketika baca dia juga dituntut faham dan mengamalkan. Maka orang yang bisa melakukan perbuatan seperti itu wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, maka Allah akan berikan ganjaran kepadanya berkumpul bersama para malaikat yang mulia. Kemudian bagi orang yang masih terbata-bata bagaimana? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Jadi orang yang baca Quran dia masih terbata-bata, kemudian bukan terbata-bata saja, fa huwa alaihi syaqqun, kemudian dia berat, kemudian dia susah dalam membacanya, maka Allah tetap berikan ganjaran kepada mereka, lahu ajron, 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesungguhannya. Jadi bagi orang yang berinteraksi kepada Quran itu saya sering sampaikan tidak ada istilah gagal, tidak ada istilah tidak berhasil. Seberapa lama pun mereka belajar, Allah tetap memberikan ganjaran kepada mereka walaupun mereka masih membacanya terbata-bata. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajj bin Muslim An-Nasaiburi di 2 kitab sahih mereka berdua. Kemudian di hadis yang lain apa keutamaannya? Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam hadis ini perumpamaan orang beriman baca Quran, perumpamaan orang yang beriman tidak baca Quran, perumpamaan orang munafik yang baca Quran, perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran. Maka di sini perumpamaan dalam hadis dikatakan, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran masalul utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang-orang yang beriman yang membaca Quran itu seperti buah limau atau buah jeruk yang aromanya harum dan rasanya lezat. Jadi untuk dirinya baik, kemudian selain untuk dirinya tercermin nilai-nilai Quran itu di hadapan orang lain, pandangan orang lain. Jadi orang menilai bahwa orang ini berakhlak dengan akhlaknya Quran. Dan itulah seharusnya bagi orang yang beriman itu setelah dia membaca Quran bukan sekedar sampai pada bacaan saja, tapi tercermin dalam akhlaknya seperti buah limau, rasanya manis, kemudian aromanya bisa dicium oleh orang lain. Kemudian bagaimana orang yang beriman tapi dia tidak baca Quran?
Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Quran itu seperti buah kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Nah, jadi tidak memberikan dampak kepada orang lain, tapi dengan modal keimanan itu ya masih bisa masuk surga, tapi harus dibersihkan dahulu. Maka dalam hadis dikatakan apabila seseorang masih ada iman dalam hatinya, walaupun dalam kehidupan mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masih berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus dibersihkan dahulu. Maka iman ini adalah sangat mahal sekali, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang mengantarkan kepada seorang hamba bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman ini harus kita jaga. Salah satunya dengan kita selalu berada di majelis ilmu, membaca Al-Qur'an, itu dalam surah Al-Anfal ayat kedua, salah satu menjaga dan merawat keimanan kita. Kemudian diumpamakan wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti tumbuhan berbau harum, seperti kemangi. Aromanya enak namun rasanya pahit. Lihat orang baik tapi sebenarnya dalam hatinya tak baik. Jadi itu orang munafik ketika baca Quran. Kemudian bagaimana perumpamaan juga orang munafik yang tidak baca Quran. Famathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran itu seperti perumpamaan sayuran pare. Untuk dirinya tak baik, apalagi juga untuk orang lain tak baik. Itu orang munafik itu pasti ada niat tidak baik untuk orang lain. Itu ciri-ciri orang munafik. Lain di depan, lain di belakang. Maka orang munafik yang tidak baca Quran itu untuk dirinya tak baik, apalagi juga untuk orang lain tidak memberikan dampak kebaikan. Kemudian di hadis yang lain, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan sekelompok orang dengan kitab Al-Quran. Dan Allah merendahkan sekelompok orang lain juga dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Allah akan memuliakan seseorang hamba itu ketika hamba itu membaca, memahami, dan mengamalkan Quran. Sebaliknya bagi orang yang dalam kehidupannya tidak mau belajar Quran, tidak sempat untuk mendalami Quran, kemudian sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga dia tidak sempat untuk berinteraksi kepada Quran, maka orang yang seperti ini Allah juga akan rendahkan mereka karena sebab Al-Quran. Maka pengertian dari Al-Quran itu adalah Al-Quranul Karim, kitab bacaan yang mulia. Maka setiap seorang hamba yang membaca Quran maka dia dekat dengan kemuliaan. Dan sebaliknya orang yang jauh dari Al-Quran maka dia dekat dengan kehinaan, dekat dengan kesusahan, dekat dengan kesulitan. Tapi orang yang jauh dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kemuliaan, dekat dengan kemudahan, kemudian Allah berikan kemudahan yang lain dalam kehidupannya. Maka inilah bisa dengan Quran itu Allah angkat derajatnya, kemudian Allah rendahkan derajat seseorang ketika seorang hamba itu jauh dari Quran. Wan Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Jadi seberapa banyak Quran yang kita dibaca di dunia ini, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan datang syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Di sini menggunakan li ashabihi, orang yang menjadikan Quran itu sebagai sahabat. Bagaimana pengertian dari sahabat? Ya, sahabat itu pasti dia ingin selalu bertemu, kangen kalau lama sudah tidak berjumpa. Maka orang yang dalam dirinya memiliki rasa ketika tak baca Quran hari ini tak nyaman, ingin selalu membaca Quran, dijadikan dia sebagai sahabat, teman untuk curhat. Quran ketika ada masalah kita dekatkan dengan baca Quran. Maka Quran ini akan menjadi syafaat. Syafaat ini adalah penolong kalau secara bahasanya.
Kalau secara terjemahannya. Tapi kalau kita lihat dalam Quran, dalam surah Al-Fajr ayat ketiga, wasyaf'i wal watr. Maka syafa' itu adalah menjadi penggenap. Karena nanti ketika di akhirat kita seorang diri mempertanggungjawabkan dari setiap amalan kita, maka perlu adanya penggenap sehingga kita dibantu, ditolong. Siapa yang menolong kita? Yaitu setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Quran di dunia ini, maka dia akan memberikan pertolongan di akhirat kelak. Kemudian tidak boleh sifat hasad, tidak boleh sifat iri, hanya kepada dua orang saja. Contoh yang lain beli mobil baru, kita juga ingin, sehingga kita susah. Lihat orang lain beli baju baru kok cantik sekali, kita pingin juga, kita susah. Padahal tidak boleh kita iri kepada sesuatu kecuali hanya dua perkara. Yang pertama, fa'ani bani Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Yang pertama, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang telah Allah memberi orang itu kemampuan terhadap Al-Quran. Jadi kemampuan membaca Quran itu adalah sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemampuan baca Quran itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hebat baca Quran karena kepintarannya, itu tidak. Bahwa dengan kesungguhan kita Allah akan berikan. Kehebatan seorang, kemudahan seseorang belajar Quran itu adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Atahullahul Quran. Jadi tidak ada yang boleh disombong. Kemudian dengan Quran itu dia baca, ia fahami, ia amalkan siang dan malam, baru kita iri kepada orang seperti itu. Atau yang kedua, kepada siapa kita boleh iri? Wa rajulun atahullahul malan. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta. Jadi harta itu pemberian Allah atau dasar kehebatan kita mencari harta. Pemberian Allah. Jadi kalau Allah seketika ingin berkehendak, diambilnya harta kita gampang. Dengan cara kemalingan, dengan cara kebakaran. Karena pemberian Allah, sewaktu-waktu kalau Allah ingin ambil, bisa hilang dalam sekejap saja. Jadi kita harus sadari bahwa harta yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya kita menganggap harta itu adalah milik kita seutuhnya, Bu ya. Ketika kehilangan, kita sedih, nangis. Padahal itu kalau kita pahami apa yang kita miliki ini sebenarnya titipan Allah, maka tidak akan terlalu bersedih sekali. Nah, tapi biasanya manusia menganggap itu adalah jerih usaha yang dia miliki. Maka diumpamakan ketika berkaitan dengan harta. Bayangkanlah ketika kita miliki harta, kita punya sifat seperti tukang parkir. Gimana Ibu? Tukang parkir. Mobilnya banyak, berbagai macam merek. Kemudian ketika dititipkan sebentar, kemudian diambil lagi sama pemiliknya, dia tidak merasa sedih. Harusnya sifat itu harus kita miliki ya. Jadi ketika ada kehilangan dalam diri kita, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian warawaina aydan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la hasada illa fisnatain. Jadi di riwayat lain yang berkaitan tentang sifat hasad ini, yaitu ada redaksi yang sedikit berbeda. Dan diriwayatkan kepada kami hadis ini juga dari jalur riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqa. Seseorang yang telah Allah memberikan orang itu rezeki harta, lalu orang itu menguasakan harta itu kepada orang lain untuk menghabiskannya dalam perkara yang benar. Ada enggak orang yang menguasakan hartanya kepada orang lain? Ada enggak? Contoh, ada orang kaya Ibu ya, saking sibuknya, dia bekerja, untuk bagikan hartanya saja kepada orang lain dia nggak sempat.
karena saking sibuknya dia. Sehingga bagaimana orang tersebut menitipkan hartanya, minta tolong ke orang lain bahwa ini saya punya rezeki sedikit harta, kemudian saya mau titip, tolong jalankan amanah saya. Karena saking sibuknya nggak punya waktu lagi, karena banyak kegiatan. Atau karena kita tidak tahu kemana harus dibagi. Sehingga harta itu kita titipkan kepada orang-orang yang bisa untuk menyalurkan harta tersebut. Mungkin kalau di Indonesia bisa basnas, bisa dompet duafa, sehingga kita amanahkan harta kita kepada orang lain dan mereka nanti yang akan menyalurkannya. Maka itu kita orang seperti itu harus juga iri. Orang yang menitipkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus iri juga kepada orang yang seperti itu. Kemudian wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang telah memberikan orang itu suatu hikmah ilmu Al-Qur'an. Ini hikmah itu bisa berbagai macam ilmu atau salah satunya juga ilmu Al-Qur'an. Lalu orang itu memutuskan hukum dengan hikmah tersebut dan ia mengajarkannya. Jadi iri yang berikutnya adalah orang yang ketika diberikan pemahaman Al-Quran, kemudian dia beramal atau berhukum dengan ilmu tersebut, kemudian dia mengajarkannya juga kepada orang lain, maka kita harus iri kepada orang yang seperti itu. Jadi hanya 2 iri saja yang diperbolehkan. Kemudian di hadis yang lain, Wa'an Abdillah bin Mas'ud. Jadi memang hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Quran ini, salah satunya banyak diriwayatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud. Kenapa diriwayatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud? Karena memang Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat juga yang dalam kehidupannya fokus terhadap Al-Quran. Jadi fokus terhadap Quran. Sehingga bahkan sering saya sampaikan keutamaan dari Ibnu Mas'ud ini, beliau tuh punya asisten khusus untuk orang yang mencatat bagaimana para sahabat Nabi sampai mana saja sudah mengajinya. Kemudian bahwa kesungguhan Ibnu Mas'ud ini sehingga ketika itu diejek oleh orang lain saking kurusnya, tapi Rasulullah mengatakan bahwa satu kaki dari Ibnu Mas'ud ini lebih berat timbangannya dibandingkan seluruh gunung yang ada di kota Mekah. Maka di sini beliau katakan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya telah melakukan suatu kebaikan. Jadi satu, kalau ibu-ibu ingin setiap hari itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tak yang bangun tidur ingin dapat kesusahan, Ibu? Tidak. Pasti bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kalau bisa selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengundang kebaikan tersebut? Yaitu bisa melalui wasilah membaca Quran. Satu huruf Allah berikan satu kebaikan. Satu hari baca satu halaman itu berapa huruf? Banyak sekali. Maka Allah akan berikan dalam satu hari kehidupan kita itu banyak kebaikan. Maka di sini la aqulu alif lam mim harfun. Bahkan di sini dikatakan dari satu kebaikan itu bisa mendatangkan pahala. Dan dalam hadisnya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kenapa di sini dikatakan bahwa satu huruf satu kebaikan? Bahwa kalau seandainya manusia itu saking malas yang dalam satu hari nggak sempat baca Quran, dia masih bisa baca Quran. Gimana cara bacanya? Ada di dalam Quran yang terdiri dari satu huruf. Nun, shadaqallahul azim, qaf. Kalau sudah malas sekali nih kita, yuk. Paling tidak sebelum tidur baca satu huruf. Dapat satu kebaikan, 10 pahalanya. Tapi jangan sampai seperti itu ya Bu, itu udah malas sekali. Kalau kita paling tidak satu halaman bisa baca Quran dalam satu hari. Ya. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Isa bin Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Kemudian hadis yang lain lagi, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Qal yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala. Di sini Bu ya, kalau seandainya ada orang yang sibuk dalam setiap harinya baca Quran, kemudian dia lupa berdoa atau dia lupa berzikir, sehingga apa keutamaan yang Allah berikan? Kan ada orang yang Bu ya punya amalan satu hari mungkin dia berzikir 1000 kali atau bertasbih 1000 kali. Tapi ada orang yang punya amalan satu hari itu dia baca Quran saja sehingga dia nggak sempat untuk berzikir, tidak sempat untuk bertasbih, baca Quran saja nggak sempat dia. Sehingga dia merasa kecil hati. Saya punya teman ini zikirnya banyak satu hari sampai 1000 kali, tasbihnya banyak satu hari sampai 1000 kali. Jangan berkecil hati, karena sesungguhnya di sini dalam hadis dikatakan seutama-utamanya zikir itulah baca Quran. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Tuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang disibukkan dirinya oleh Al-Quran dan berzikir kepadaku jauh dari berdoa memohon kepadaku. Jadi ada orang yang sibuk baca Quran sehingga dia nggak sempat berdoa, dibandingkan dengan orang yang berdoa, bagaimana keutamaan yang Allah berikan? A'taituhu afdal. Allah akan lebih utamakan orang yang sibuk baca Quran dibandingkan orang yang berdoa, walaupun dia nggak sempat berdoa. Jadi apa yang terbesit dirinya langsung dia diberikan. Ma'a'tiyasa'ilina, maka aku memberi orang itu suatu pemberian yang paling utama, lebih baik yang telah aku berikan kepada para pemohon orang-orang yang berdoa. Jadi Allah akan utamakan, Allah akan berikan lebih utama dibandingkan orang-orang yang meminta kalau seseorang itu sibuk dalam membaca Quran. Kemudian wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala atas semua ucapan lainnya itu seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Jadi tak bisa dibandingkan antara Allah dengan makhluknya. Tapi bagaimana juga perbandingan seorang yang baca Quran, Allah utamakan antara Allah keutamaannya dengan makhluknya, yang sebenarnya itu tidak bisa dibandingkan. Tapi begitulah saking jauhnya keutamaan orang yang baca Quran dengan orang yang berdoa. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan, hadis hasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis tersebut adalah hadis hasan. Fa an Adi bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Ini seseorang yang tidak ada di bagian dalam tubuhnya atau tidak memiliki hafalan Quran itu diumpamakan rumah yang runtuh. Di hadis ini juga sebenarnya hadis menjadi motivasi kita, jangan sampai dari dulu sampai sekarang tidak ada penambahan hafalan Quran. Dari dulu masih 4 kul. Sudah sekarang sampai sekarang juga masih 4 kul saja. Maka dikatakan orang yang dalam hatinya tidak tersimpan Al-Quran itu ibaratkan seperti rumah yang runtuh. Maka inilah perlunya kita terus berusaha menambah hafalan Quran kita. Jangan sampai di hati kita tidak tersimpan sedikit pun ayat-ayat Al-Quran. Kemudian wa ani bani Abdillahi Amrin bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran iqra warqa. Maka di sini dikatakan dalam hadisnya akan dikatakan kepada pengemban orang-orang yang melazimkan membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya saat memasuki surga, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Dan bacalah secara tartil, tidak tergesa-gesa, dan memperhatikan tajwidnya sebagaimana kamu telah membaca tartil saat di dunia. Maka keutamaan orang yang membaca Quran dengan baik dan benar secara tartil, tidak tergesa-gesa, fa inna manzalataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, bahwa nanti di surga itu tingkatan surga yang paling tinggi adalah sesuai dengan seberapa banyak kadar Al-Quran yang kita baca di dunia. Jadi ini keutamaan semakin banyak kita membaca Quran maka semakin tinggi juga surga nanti di akhirat. Jadi tingkatan surga itu tergantung bagaimana berapa banyak ayat yang kita baca ketika di dunia. Ini saya percepat saja Ibu supaya bisa habis bab yang pertama ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Bahwa di atas itu adalah hadis hasan sahih.
Hadis yang lain lagi, apa keutamaan bagi orang yang baca Quran? Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Jadi orang yang biasa baca Quran nanti, bahwa nanti di akhirat orang tuanya akan dipakaikan mahkota, yang mahkota itu dau'uhu ahsana min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Yang sinarnya itu lebih terang daripada cahaya matahari ketika di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Orang tuanya saja sudah diberikan cahaya yang begitu terang. Bagaimana lagi ganjaran orang yang membacanya. Maka ini juga hadiah yang kita berikan kepada orang tua kita. Semakin banyak kita membaca Quran, maka nanti di akhirat orang tua kita akan dipakaikan mahkota. Yang mahkota itu lebih terang dari cahaya matahari ketika di dunia. Warawat dari Miyu bi isnadihi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Kalian bacalah Quran karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hati yang memuat Quran. Jadi ini suatu hadis juga nih, katakan bahwa nanti di akhirat ibu-ibu ya, kalau orang yang tersimpan hatinya Quran, itu nanti jasad yang dikubur tidak akan disentuh oleh tanah. Hatinya juga akan terjaga, tidak digigit oleh ulat. Maka ini salah satu katakan para ulama, bahwa orang yang mau menjaga Quran, orang yang memelihara Quran, orang yang menghafal Quran dan mengamalkan dalam kehidupannya, maka nanti jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Sehingga tanah dan ulat yang berada di bumi ini mengatakan, bagaimana aku ingin menggerogotinya, sedangkan Al-Quran masih mengalir di dalam tubuhnya. Maka ini menjadi motivasi juga kepada kita ibu ya, harus menambah hafalan sedikit demi sedikit. Kemudian wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala faman dakhala fiha fahuwa amin. Jadi Quran ini adalah berupa jamuan, hidangan dari Allah yang begitu lengkap makanannya. Maka barang siapa yang membaca Quran itu dia akan merasa diberikan keamanan. Jadi kalau ada hidangan yang banyak kemudian enak-enak, tidak mungkin kita lapar ketika situ, kita bisa makan sesuka hati. Begitu juga orang yang dalam kehidupannya ini dekat dengan Quran, maka Allah akan tanamkan keamanan, kemudahan dalam setiap diri seseorang tersebut. Aman ahabbal Quran falyubshir. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang mencintai Al-Quran maka hendaklah ia diberikan gambar gembira. Jadi salah satunya ketika kita belajar Quran itu dengan gembira, dengan merasa susah. Kemudian ketika ditanya, An Abdillahil Hamidil Hammani qol Sa'altu Sufyan ats-Tsauri 'anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Dan diriwayatkan dari Syekh Abdullah Hamid Al-Hammani, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Imam Sufyan ats-Tsauri tentang seorang laki-laki yang berperang itu lebih disukai oleh Anda atau yang membaca Quran. Jadi ketika ditanya, mana yang lebih utama, orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang baca Quran, Ibu? Ini ada orang perang di jalan Allah, pastikan nyawa taruhannya, harta, nyawa, itu kalau orang yang berperang di jalan Allah. Tapi ketika ditanya mana yang lebih utama, orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang baca Quran, maka dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, sesungguhnya yang lebih utama lagi orang yang baca Quran dibandingkan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya lah itu keutamaan Quran ya Bu ya. Sehingga keutamaan membaca itu bisa mengalahkan orang yang berperang di jalan Allah. Kenapa? Faqala yaqra'ul Qur'an li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Karena sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini sudah selesai pada bab pertama, saya percepat saja Ibu. Paling tidak hadis-hadis ini semuanya bisa menjadi motivasi kita, memberikan semangat kepada kita bahwa keutamaan membaca Quran itu sangat banyak sekali. Dari berbagai aspek sudut dia memberikan kebaikan, memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar. Maka seandainya dengan motivasi ini juga tidak membuat kita rajin baca Quran, harus motivasi apa lagi? Dan motivasi ini baginda Rasulullah. Dan motivasi ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari karangan saya. Maka ini suatu jaminan bagi kita, Allah yang menjamin, baginda Rasulullah yang menjamin. Kalau seandainya dalam kehidupan kita ini selalu baca Quran, memahami Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran dalam kehidupan, begitu banyak sekali yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya,
Kalau seandainya dalam kehidupan ini kita tak sempat juga baca Quran, betapa ruginya kita. Apalagi sempat kembali ke Allah meninggalkan dunia ini, masih belum bisa baca Quran lagi. Nah, apa yang harus kita banggakan di hadapan Allah ya? Sudah dikasih hidup berapa tahun, tapi baca Quran juga belum selesai. Apa kata Allah? Saya sudah kasih kamu hidup puluhan tahun, tapi untuk baca Quran saja kamu belum lolos, belum selesai, belum bisa. Maka begitu betapa malunya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi motivasi kita, mudahan hadis-hadis yang kita baca tadi menjadi penguat, menjadi penyemangat kita bahwa tidak ada kata berhenti untuk terus belajar Quran. Bisa dipahami, Ibu? Untuk bab keduanya sudah saya kirim belum, Ibu? Belum, Ustaz. Ya, nanti akan saya share mungkin kepada Bu Sulasmi atau kepada Bu Septi. Bab pertama ini sudah saya kirim ya, Bu ya? Mana sudah di sini apa di mana? Ada di Skype. Tinggal download itu. Ya. Saya kirim lagi bab keduanya. Silakan Ibu-ibu yang mau ditanya dari materi yang Itu yang di grup Skype banyak sekali yang sudah nggak aktif, Ustaz. Atau kita bikin grup baru aja, Ustaz. Kami nggak bisa. Saya ikut ibu-ibu saja. Mau buat grup baru boleh. Mau. Saya ngikut saja. Kalau Mbak Rini coba ya. Nanti coba Mbak Rini coba di remote. Soalnya dari laptop nggak bisa saya coba. Adminnya siapa Ibu? Ustaz. Admin grupnya saya? Enggak, yang bikin Ustaz dulu. Jadi kita nggak bisa. Oh, nanti Ibu ya. Admin saya. Karena setahu saya adminnya yang bisa menghapusnya Ibu. Dimasukin aja. Soalnya sudah banyak santri yang pulang itu enggak. Jadi iya gitu maksudnya Ustaz bisa ya. Kadang bisa kok remote coba saya tuh. Coba saya lihat tuh. Saya kira adminnya ibu-ibu, bukan saya adminnya Ibu ya. Arin enggak masuk ya? Arin coba. Enggak pernah, itu enggak pernah. Enggak bisa, Kak. Oh, nggak bisa ya harus Ustaz. Tapi nggak ada bacanya di sini saya adminnya Ibu. Yang create grupnya Ustaz, jadi Ustaz. Kasih ke Ustaz. Dibikinkan baru aja. Oh iya, saya yang buat ini Bu ya. Iya, dibuat oleh Ustaz ini. Makanya saya coba dulu juga nggak bisa Ustaz. Saya juga harus Mbak Rini. Yes. Mana kirim ke Ustaz. Yang bisa ngeluarkan yaitu saya Bu. Berarti. Makanya. Saya juga nggak tahu siapa saja yang tidak aktif lagi. Atau mau buat grup baru lagi ya terserah, saya ikut saja. Baru nanti yang aktif kita masukkan gitu Ustaz. Nah, boleh Ibu. Jadi yang ini Ustaz. Ini apa saja? Oh, Iya. ya. Bikin grup baru. Dari Boleh, Ibu. sini. Nah. Saya pun baru tahu kalau saya yang buat grupnya Ibu. Enggak apa-apa. Atau ini dibiarin nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi. Iya boleh, bebas saja, saya ikut saja insya Allah. Soalnya nanti materialnya kan ada yang di sini. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Udah tanya. Ya sudah maghrib di sana Bu ya? Udah Ustaz. 15 menit yang lalu. Oke ya, kalau gitu Ibu, karena sudah maghrib di sana, ini materi bab kedua dan ketiganya sudah saya share. Nanti insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita masuk pada bab kedua. Boleh diberi tanda, terkadang saya lupa sampai mana kita pelajaran kita Ibu. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an
اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.